Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memuliakan kita dengan iman, memberikan kita petunjuk melalui keagungan syariatnya, dan memberikan kebahagiaan kepada kita melalui mengikuti jejak Rasulnya yang paling mulia. Salawat bermutiarakan salam semoga selalu telah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyyina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan manusia dari gelap gulitanya kekafiran menuju cahaya yang terang benderang, yaitu agama Islam, serta syafaat beliau yang kita nantikan di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak soleh dan solihah, bagaimana keadaannya? Semoga kita semua masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah dalam menjalankan ibadah-ibadah yang terdapat pada bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini Bapak Rahmat akan menyampaikan materi kuliah Ramadan kita yang berjudul menyambut Hari Raya Idul Fitri. Anak-anak soleh dan solihah, tidak terasa kita telah memasuki di penghujung bulan suci Ramadan, yang artinya sebentar lagi kita akan berpisah meninggalkan yang namanya bulan penuh dengan kemuliaan ini. Hal ini tentunya akan menimbulkan rasa sedih yang amat mendalam, rasa kehilangan yang amat sukar yang kita rasakan, karena belum tentu kita semua umat muslim yang ada dapat bertemu kembali pada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan ini pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, anak soleh dan solihah, marilah hendaknya kita terus menjaga kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan di bulan suci Ramadan, baik itu dengan kita mengaji, sholat tarawih, membaca Al-Quran, melakukan i'tikaf di masjid, melakukan sedekah, dan lain-lain sebagainya. Apabila kita pahala amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi Allah melalui perbuatan-perbuatan yang akan kita lakukan setelah hari raya Idul Fitri nantinya tiba, atau hari bulan suci Ramadan ini berakhir. Apabila kita tetap mampu beristiqomah menjalankan ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah, maka dapat dikatakan bahwa amal ibadah puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila sebaliknya, anak soleh dan solihah, kita setelah hari raya Idul Fitri nanti tiba ataupun bulan Ramadan ini berakhir, kita justru melakukan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat, maka sungguh malangnya nasib kita nantinya. Oleh karena itu, anak soleh dan solihah, hendaknya kita terus mempertahankan kebaikan diri kita, memperjuangkan kesucian diri kita setelah datangnya hari raya Idul Fitri nantinya. Anak soleh dan solihah, perlu kita ketahui bahwasanya Idul Fitri merupakan salah satu syiar Allah yang mempunyai makna mendalam di hati umat muslim yang ada di dunia. Selain itu, Idul Fitri memiliki kandungan hikmah yang sangat luar biasa besarnya dan berguna untuk bekal kita dalam melanjutkan hidup setelah bulan suci Ramadan ini berakhir. Hikmah Idul Fitri yang begitu menonjol adalah rasa syukur dan gembira yang dirasakan oleh setiap umat muslim yang ada. Hal ini memang dibenarkan dan bahkan disunnahkan
untuk kita menyambut hari raya Idul Fitri dengan penuh sukacita. Pasalnya, makna dari kata Idul Fitri itu sendiri adalah hari raya. Jadi tidak heran, tidak bukan jika Idul Fitri selalu kita identikkan dengan suatu perayaan. Meskipun demikian, jangan sampai kita semua kehilangan makna dari kata Idul Fitri, yang mana kita dianjurkan untuk saling meminta maaf dan memaafkan kepada sesama saudara kita seumat muslim. Jangan lupa pula untuk kita menunaikan sholat Idul Fitri sebagaimana salah satu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW keluar ke lapangan tempat sholat atau mushola pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu hal pertama yang dia lakukan adalah sholat. Kemudian ia berangkat dan berdiri menghadap jamaah. Sementara jamaah tetap duduk pada safnya masing-masing. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan wejangan, pesan, atau beberapa perintah hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, Ananda Solih dan Solihah hendaknya kita senantiasa mengikuti kebiasaan-kebiasaan Rasulullah SAW, termasuk dalam menyikapi hari raya Idul Fitri. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari berakhirnya bulan suci Ramadan dan datangnya hari raya Idul Fitri yang telah di depan mata ini. Demikianlah ceramah singkat yang dapat Bapak Rahmat sampaikan. Semoga berkah dan bermanfaat bagi kita semua, sehingga dapat meningkatkan ibadah kita, keimanan, ketakwaan, kebajikan, dan menjauhi segala larangan Allah SWT. Semoga kita termasuk salah satu orang yang dapat meraih manfaat dan keberkahan di bulan suci Ramadan. Dan semoga kita terlahir suci kembali dengan datangnya hari raya Idul Fitri nantinya, atau ketika bulan Ramadan ini berakhir. Dan semoga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga dapat dipertemukan kembali pada bulan-bulan suci Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Bapak akhiri idina siratal mustaqim wa akhirat unzur maqala wa la tanzur maqala billahi bisabilil haq astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi